Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Rabu 19 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Hadir dalam rapat paripurna, Wali Kota Serang prioritaskan peningkatan penunjang literasi. Puluhan warga kampung wisata Pagelaran Pandeglang lakukan aksi demo terkait keberadaan pabrik gula. Polisi menetapkan TJ, pengendara mobil yang menabrak rombongan pesepeda sebagai tersangka di Tangerang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Polres Metro Tangerang akhirnya menetapkan seorang pria berinisial TJ, pengendara mobil yang menabrak rombongan pesepeda sebagai tersangka dan sempat viral di media sosial. Akibat ulahnya, pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Laporan selengkapnya, Ria dari Radio Heartline Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan, polisi menyelidiki kasus pemobil berinisial TJ 25 tahun yang menabrak rombongan pesepeda di Jembatan Baruyungan, Pik 2, Tangerang. TJ kini ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Unit Laka Satlantas Polres Metro Tangerang Kota, AKP Badruz Zaman, memastikan pelaku ditahan. Pelaku dijerat pasal 310 ayat 3. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Badruz menyebut 4 korban masih dirawat di rumah sakit. Menurut Badruz Zaman, penyebab sopir mobil Mazda 2 berwarna putih itu menabrak rombongan pesepeda dikarenakan mengantuk saat perjalanan pulang kerja hingga dini hari di kawasan Pik. Saya Ria dari Radio Heartline FM Tangerang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, puluhan warga kampung wisata Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan keberadaan pabrik gula di wilayah Desa Tegal Papat, Kecamatan Pagelaran, karena dianggap tidak memenuhi kearifan lokal. Berikut laporan Dani Setiawan dari Radio Akarsari, Pandeglang. Puluhan warga kampung wisata Pagelaran Perum, Desa Tegal Papat, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, melakukan demonstrasi di depan kantor Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Pandeglang pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022. Mereka menuntut agar PLT Sekda Pemkab Pandeglang Taufik Hidayat menindaklanjuti keberadaan pabrik gula di wilayah Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, karena tidak memenuhi kearifan lokal dan tidak memihak kepada masyarakat. Korlap Aksi, Kasman mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan audiensi dengan PLT Sekda Pemkab Pandeglang Taufik Hidayat dan sudah disepakati waktu pertemuannya. Namun, pada pelaksanaannya kesepakatan tersebut dilanggar oleh pejabat Pemkab Pandeglang. Ia pun mengaku pihaknya PLT Sekda Pemkab Pandeglang Taufik Hidayat kembali mengirimkan surat agar bisa berdiskusi dengan masyarakat. Namun, hal itu kembali dilanggar oleh yang bersangkutan. Melalui utusan meminta audiensi lagi tanggal 14 Oktober, tetapi tidak ada lagi orangnya. Ahmad Khotib, Korlap Aksi lainnya menambahkan, meminta agar ada kejelasan mengenai hal itu dan menilai sikap pejabat Pemkab Pandeglang tersebut telah mencederai hati masyarakat serta tidak konsisten dalam memutuskan karena dia yang memberikan janji tetapi diingkari. Saya Dani Setiawan dari Radio Akarsari FM Pandeglang menginformasikan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, dalam rapat paripurna di DPRD Kota Serang, Wali Kota Serang sampaikan raperda terkait dengan perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2019 tentang perpustakaan. Banyak perubahan yang harus diperbaiki atas perda tersebut terkait dengan kemajuan literasi. Laporan selengkapnya, Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Sampaikan rencana peraturan daerah Wali Kota Serang, Safrudin hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPRD Kota Serang terkait dengan perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perpustakaan. Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bahwa banyak perubahan-perubahan yang harus diperbaiki antara lain dalam konteks perpustakaan yang berkaitan dengan literasi.
Wali Kota Serang Safrudin menyampaikan bahwa literasi ini harus kita terapkan, sebuah kemampuan yang diterapkan baik membaca dan menulis ataupun sebagainya akan menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan literasi. Artinya masyarakat Kota Serang terutama dalam sektor pendidikan yang berkaitan dengan anak-anak sekolah memang diwajibkan untuk terus belajar dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sehingga beberapa hal harus kita perhatikan antara lain terkait dengan peraturan dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, ungkap Safrudin. Selain hal tersebut, sebagai bentuk menunjang literasi di Kota Serang, pemerintah Kota Serang terus melakukan inovasi dan pengembangan yang signifikan terutama perpustakaan keliling yang sudah masuk hingga ke kampung-kampung, baik di pondok pesantren, di tempat umum, mal, tempat perbelanjaan hingga tempat-tempat umum lainnya. Safrudin juga menyampaikan bahwa perpustakaan Kota Serang yang berada di wilayah Ciracas Kota Serang sudah berdiri bagus dan siap diresmikan. Ia berharap dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan perpustakaan Kota Serang dapat segera diresmikan. Saya Mamu Irvanto, wartawan Harmoni Serang melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.